Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Arianti Utomo dengan NIM 22521000124. Di sini akan menunjukkan hasil wawancara saya dengan ibu saya, yaitu tentang seputar manajemen keuangan keluarga yang diampu mata kuliah ini. Tugas ini diampu oleh Bapak Purwanto di mata kuliah MKK 1. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai pada sore hari ini. Siang menuju sore, di sini akan menanyakan seputar manajemen keuangan keluarga. Nanti ada beberapa pertanyaan terkait itu bisa dijawab sesuai dengan pengalaman pribadi Ibu. Kemudian lanjut ke pertanyaan pertama, menanyakan tentang identitas terlebih dahulu. Yang pertama, untuk namanya Ibu Sumarni, Sumarni, kemudian kan sudah menikah, ini berapa lama? ya kurang lebih 34 tahun. 34 tahun. Ya, Mei 89. Untuk jumlah anaknya? Dua. Kemudian untuk pekerjaannya? Pekerjaan saya pribadi sih ibu rumah tangga biasa. Cuman yang di rumah itu membantu suami. Kebetulan suami kerjaannya jual jasa jahit, menerima jahitan kantor itu. Tepatnya kerjanya bapak ngontrak di wilayah Soekarjo, tapi ngerjainnya di rumah. Di sana cuman menerima sama ngasih kalau udah jadi ke pelanggan. Terus di samping itu nanti kalau itu pas suami berangkat ke kios, saya kan udah enggak punya apa ya kerjaan lain. Saya ambil sampingan, ambil kerjaan jahit, ambil konveksi. Ya dikit-dikit buat bantu perekonomian keluarga. Kemudian bagian yang kedua, itu tadi penjelasannya sudah rinci untuk pekerjaan. Ya, tentang pengelolaan keuangan keluarga. Yang pertama, bagaimana cara Ibu mengatur pemasukan dan pengeluaran rumah tangga setiap bulan? Nah, itu apakah ada catatan atau cukup diingat? Kalau masalah keuangan keluarga, kan saya kerja sama-sama suami. Hasil dari ongkos jahit suami itu nanti dikasih ke saya. Yang megang keuangan itu saya. Nanti kegunaannya untuk biaya anak sekolah, terus pajak listrik, terus intinya yang kebutuhan start. Nanti sebisa mungkin kalau ada sisa itu saya tabung untuk biaya sekolah anak. Kan kerjaan jual jasa itu enggak bisa dipastikan setiap hari ada. Nah, kalau pas ada kerjaan itu, ya sebisa mungkin harus pandai-pandai mengatur keuangan. Harus disisihkan. Nanti kalau pas itu musim penghujan itu seringkali itu pelanggan itu jarang, jarang yang masuk itu pekerjaan bapak itu. Intinya kan penghasilan kurang. Nah, nanti di situ bisa digunakan. Kalau biaya sekolah kan rutin, tapi kalau kerjaan namanya orang guru kan enggak selalu ada. Berarti itu untuk pengeluaran yang paling besar itu untuk Besar intinya kalau saya ini masih ngurus sekolah ya anak sekolah.
Yang saya utamakan anak sekolah. Berarti dari semua itu kan tadi masih bisa menabung. Ya, Alhamdulillah. ya alhamdulillah masih bisa. Pengelolaannya juga kalau ada uang masuk itu nggak semua dipakai. Enggak. Ya. Harus tetap diposkan untuk kebutuhan saat ini sama mendatang. Nah, dari semua itu apakah ada kendala dalam pengelolaan keuangan keluarga selama ini? Menikah, terus punya anak itu apakah ada kendala dan perbedaannya apa? Sebelum punya anak sama sesudah, Ya, terus sekolah. kayaknya nggak ada sih kalau kendala, karena kalau saya sama suami kan udah itu. Saya mengerti suami, suami mengerti saya. Saya bekerja dengan suami, suami dapat uang dikasih ke saya. Jadi insya Allah kalau kendala enggak ada. Saling mengerti kebutuhan rumah tangga kan dihadapi bersama-sama. Itu carinya bareng-bareng, otomatis kan suami tahu penghasilan saya segini, uang saya itu segini, masuk ke ibu. Terus penggunaannya buat apa, buat apa, buat apa, kan saya laporan sama suami. Biarpun enggak usah dicatat, saya ingat. Terus suami ya tahu, paham. Gitu. Berarti tadi untuk pencatatan hanya diingat-ingat. Diingat aja bisa. Tapi kalau ada apa, buat apa, uangnya seberapa, suami tahu, saya ya tahu. Saya kalau mengeluarkan uang untuk apa, saya ya bilang sama suami, Mas, ini bayar sekolah untuk anak, gini ya. Suami udah tahu, udah paham. Intinya adalah komunikasi keuangan sama keluarga itu penting. Ya. Jadi transparansi, yang penting konfirmasi. Pengelolaan keuangan cukup. Yang ketiga itu tentang penghasilan tambahan. Ibu atau bapak itu apakah memiliki usaha sampingan? Kalau ya seperti saya bilang tadi, kalau musim penghujan kan bapak itu intinya kerjanya kan jual jasa jahit ya. Kalau musim penghujan itu jarang pelanggan masuk. Nanti itu digunakan untuk ada lahan sedikit lah, tanah kosong, dicampur, ditanami sayuran. Bagi saya ya tadi, kalau suami udah ke kios, saya ambil jahitan, konveksinan itu, biarpun ongkosnya tidak banyak, tapi alhamdulillah bisa untuk nyambung perekonomian saya sebagai ibu rumah tangga. Nanti bisa nyambung-nyambung untuk beli sayur, beli apa gitu kan bisa. Apakah ada untuk tantangan atau kendala juga? Ya ada sih, ada. Nanti kalau pas nanam itu, pas nanam apa gitu, itu dimakan tikus, itu kan kendala juga, tapi sabar. Kan kita ikhtiar, berusaha, Allah yang menentukan. Yang penting kita sebagai manusia harus tetap sabar, berusaha, dan berdoa. Nanti Allah yang menentukan rezeki kita. Tapi nanti pasti ada jalan lain untuk, ya manusia kan takdirnya juga berusaha. Tidak apa-apa untuk mencari penghasilan tambahan. Kemudian selanjutnya itu tentang investasi. Ingin bertanya, apakah ibu pernah berinvestasi, bapak sama ibu pernah berinvestasi? Itu kalau iya dalam bentuk apa dan sejak kapan? Itu kalau saya, kalau udah kebutuhan cukup, hasil tabungan itu kadang saya belikan berupa emas. Berupa emas, nanti kalau sewaktu-waktu ada kebutuhan yang mendadak kan bisa dipakai. Nanti saya belikan emas, ya biarpun tidak besar, tidak banyak sih, saya bersyukur. Nanti bisa buat jaga-jaga kebutuhan yang mendadak yang tidak diketahui sebelumnya. Itu sejak lama? Ya sejak saya itu nikah sama bapak. Awal nikah kan punya anak, belum punya tempat hunian, belum punya rumah, pengennya buat rumah. Ya udah punya rumah kan, kalau udah punya tempat tinggal ya nanti tinggal pikir yang lain. Kedepannya kan anak semakin besar, biaya sekolah semakin banyak. Ya itu caranya. Saya kalau ada itu rezeki, itu saya tabung sedikit demi sedikit, tidak apa-apa, nanti kalau ngumpul ya itu saya belikan emas. Tapi kalau yang keuangan ini, kerja sama-sama bapak ini, ya saya tabung tapi enggak apa ya, enggak diwujudkan
diberikan dalam bentuk emas enggak, cuman disimpan nanti kalau pas anak bayar sekolah, pas anak mau ujian mau apa, kadang ya rumah ada yang rusak, itu bikin itu. Kan ini investasinya emas. Pernah mengalami kesulitan? Ya apa adanya lah, apa adanya. Nanti kalau pas butuh kok harga delalah pas turun enggak apa-apa, kan itu apa ya, itu udah ada harganya ya. Gimana lagi kalau kita butuh ya enggak apa-apa, alhamdulillah. Kalau pas naik ya kita untung, alhamdulillah disyukuri. Tapi kalau pas harga turun enggak apa-apa, diterima. Kemudian terakhir itu tentang pinjam meminjam. Di sini izin bertanya juga, mohon maaf Bapak atau Ibu itu pernah meminjam uang dari bank atau tidak, dan itu untuk keperluan apa? Ya maaf ya Mbak, selama saya itu punya suami, kayaknya satu sekali saya berhubungan utang dengan bank. Masalahnya anak saya yang pertama kan kuliah, itu pas bayar kuliah minta laptop, delalah itu rumah saya rusak. Nah, untuk memperbaiki rumah itu saya pinjam bank satu kali dalam jangka 2 tahun lunas. Habis itu saya ndak utang lagi, ndak takut karena penghasilannya ndak mesti ya, karena penghasilannya ndak mesti. Oke. Itu berarti pernah satu kali karena ya Kebutuhan mendadak situasi dan kondisi. Urgensi, tidak ada yang tahu. Kemudian menurut Ibu apa saja hal-hal penting yang perlu dipikirkan atau dilakukan sebelum meminjam dari bank lah, itu pertimbangannya apa saja? Ya, pertimbangannya gini ya Mbak. Kalau saya, kalau utang bank itu kalau nanti jangka kedepannya buat nyaur ndak ada, kan saya ndak berani, ya ndak usah aja. Tapi waktu itu karena rumah rusak, anak kuliah perlu biaya banyak, terpaksa saya hutang. Tapi saya waktu itu kan kerjaannya bapak masih, alhamdulillah masih lancar. Selesai itu 2 tahun udah saya ndak ambil lagi karena semakin tua kerjaan semakin ndak pasti, ndak berani. Ya, seadanya aja dijalani. Oke, mungkin ini kan sudah selesai untuk sesi tanya jawabnya dari saya. Mungkin dari Ibu ada tambahan atau sedikit nasihat untuk teman-teman yang lain atau yang berkeluarga di luar sana. Kan videonya nanti diupload. Tetap jagalah keharmonisan rumah tangga, bekerja sama dengan keluarga dengan baik, saling mendukung, saling mengerti, saling terbuka. Itu aja. Baik, cukup mungkin untuk wawancara kali ini bersama Ibu Sumarni, ibu saya kebetulan, tentang pengelolaan keuangan keluarga. Semoga bisa membantu teman-teman, bermanfaat juga. Amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.